datar itu adalah sebutan untuk bangun-bangun yang berbentuk dua dimensi. Jadi terdapat macam-macam bangun datar, diantaranya ada segitiga, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, lingkaran, layang-layang, dan lain-lain. Semua bangun datar memiliki sifat dan definisi yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi, gabungan bangun datar dapat membentuk bangun ruang seperti tabung atau yang lainnya. Kali ini kita akan belajar tentang bangun datar segi empat. Jadi, pernah nggak kalian bermain catur? Dan seperti apakah bentuk papan catur itu? Jadi papan catur itu bentuknya adalah segi empat. Segi empat itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Secara umum segi empat ini dibedakan menjadi persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Seperti gambar yang ada di belakang ini ya teman-teman. Halo teman-teman, jadi di belakang saya ini ada bangun datar berbentuk persegi. Ini persegi panjang, dan ini jajar genjang, dan ini trapesium, dan ini belah ketupat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh benda di kehidupan sehari-hari yang berbentuk segi empat. Yang pertama ada buku, dan yang kedua ada jam dinding, yang ketiga ada jendela rumah, dan yang keempat ada pintu, dan yang kelima ada lemari, dan yang keenam ada meja, dan ada plafon rumah. Sih sifat segi empat. Yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Yang kedua, sisi berhadapan sama panjang. Yang ketiga, semua sisi sama panjang. Yang keempat, sudut berhadapan sama besar. Yang kelima, semua sudut sama besar. Yang keenam, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Yang ketujuh, kedua diagonal berpotongan di titik tengah yang sama. Yang kedelapan, kedua diagonal saling tidak lurus. Yang terakhir, sepasang sisi sejajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri segi empat. Yang pertama ada persegi. Persegi memiliki ciri-ciri yaitu 4 sisi yang sama panjang, diagonalnya membentuk sudut siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar, dan semua sudutnya siku-siku. Ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri-ciri yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, semua sudutnya siku-siku, dan kedua diagonalnya saling membagi sama panjang. Semua sisinya sama panjang, sudutnya berhadapan sama besar, sisi yang berhadapan sejajar, diagonalnya saling tegak lurus, dan jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang mempunyai ciri-ciri yaitu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, dan dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat.
ada trapesium. Trapesium memiliki ciri-ciri yaitu sepasang sisi yang sejajar dan sisi yang tidak sejajar panjangnya sama. Terakhir ada layang-layang. Layang-layang memiliki ciri-ciri yaitu setiap sisi yang sepasang sama panjang, diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus, dan sudut yang berhadapan sama besar. Itu adalah suatu bidang yang mempunyai 3 sudut atau 3 sisi. Contohnya seperti ini. Nih, contohnya seperti segitiga mempunyai 3 sudut, yaitu A, B, C. Memiliki 3 sudut ya teman-teman. Nah, sebelum saya masuk untuk menjelaskan jenis-jenis segitiga, baiknya saya akan menjelaskan dulu segitiga mempunyai 3 sudut, yaitu yang pertama ada segitiga sudut lancip. Kenapa saya sebutkan sudut lancip? Karena segitiga sudut lancip ini mempunyai sudut yang kurang dari 90 derajat ya teman-teman. Nah, ini ada sudutnya A, B, C. Jika kita mengukurnya dengan busur, sudah pasti sudut lancip ini memiliki besar kurang dari 90 derajat teman-teman. Nah, lalu ada yang kedua, yaitu sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini mempunyai 3 sudut juga teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, kenapa saya katakan sudut tumpul? Nah, karena sudut tumpul ini mempunyai besar sudut yaitu lebih dari 90 derajat teman-teman. Nah, jika kita ukur juga dengan busur, sudah pasti dia lebih dari 90 derajat. Nah, lalu ada yang ketiga nih teman-teman, yaitu ada sudut siku-siku. Nih, ada sudut siku-siku nih teman-teman. Nah, sudut siku-siku ini juga memiliki 3 sudut, A, B, C. Nah, jika kita mengukurnya dengan busur, nah sudut ini mempunyai besar sudut yaitu 90 derajat nih teman-teman. Nah, jadi saya simpulkan kalau sudut segitiga ini mempunyai 3 sudut segitiga, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan ada sudut siku-siku. Nah, untuk yang sudut lancip mempunyai sudut kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul mempunyai sudut lebih dari 90 derajat. Nah, untuk yang ketiga, sudut siku-siku mempunyai sudut 90 derajat teman-teman. Nah, sebelum saya akan menjelaskan segitiga yang selanjutnya,
baiknya saya untuk menjelaskan dulu segitiga dari panjang sisinya nih teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sebarang. Kenapa saya katakan segitiga sebarang? Karena segitiga sebarang ini memiliki panjang sisi yang berbeda. Oleh karena itu dinamakan segitiga sebarang daripada segitiga yang lainnya. Nah, lalu yang kedua ada segitiga sama kaki. Kenapa saya katakan sama kaki? Karena segitiga sama kaki ini mempunyai sisi yang sama panjang. Nah, lalu yang ketiga ada segitiga sama sisi. Nah, kenapa saya katakan sama sisi? Karena panjang dan sisinya sama teman-teman. Nah, itu yang bisa dapat saya jelaskan dari jenis-jenis dan pengertian dari bangun datar segitiga. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari barang yang mempunyai bentuk segitiga. Yang pertama ada penggaris segitiga. Yang kedua ada hanger atau gantungan baju. Nah, yang ketiga ada rambu lalu lintas. Yang keempat ada roti sandwich. Yang kelima ada penyusun bola biliar. Itu saja. Saya akan membahas ciri-ciri segitiga. Yang pertama, mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Yang kedua, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang ketiga, segitiga membentuk bangun ruang. Yang keempat, sisinya semua garis lurus. Yang kelima, memiliki keliling dan luas. Yang keenam, sudut lurusnya sama dengan jumlah kedua sudut dalam segitiga. Yang ketujuh, segitiga mempunyai alas dan tinggi. Selain ciri-ciri segitiga, saya akan membahas beberapa ciri-ciri segitiga istimewa. Yang pertama, ciri-ciri segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 2 buah sisi siku-siku yang keduanya saling tegak lurus. Yang kedua, hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku terletak di depan sudut siku-siku dan memiliki 1 buah sudut 90 derajat. Yang kedua, ciri-ciri segitiga sama kaki. Mempunyai 2 buah sudut alas yang besarnya sama. Kedua, memiliki 2 buah sisi yang sama panjangnya. Sisi-sisi itu biasanya disebut dengan kaki segitiga. Ketiga, mempunyai 1 buah sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan menarik salah satu garis diagonal. Di dalam sebuah segitiga siku-siku hipotenusa, salah satu terletak di depan sudut siku-siku. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dua buah segitiga siku-siku yang kongruent dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan mengipitkan salah satu siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Di dalam segitiga sama kaki terdapat 2 sisi yang sama panjang. Sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjangnya sama satu sumbun simetrik. Yang ketiga, segitiga sama sisi. 3 buah garis lurus yang sama panjang dapat membentuk sebuah segitiga sama sisi dengan cara mempertemukan setiap ujung garis satu sama lainnya. Di dalam segitiga sama sisi terdapat 3 hal, yaitu
tiga sisi yang sama panjang, 3 sudut yang sama besar, dan 3 sumbun simetrik. Sekian Dari Kami